Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dipertemukan di malam hari ini untuk membahas terkait kegiatan pendampingan UMKM ya, pendampingan UMKM untuk eh, Kampus Merdeka Bank BTPN ya. Jadi mohon izin ini teman-teman sudah dibagi ya untuk kelompoknya ya. Jadi kalau tidak salah per satu peserta itu ada kurang lebih sekitar 15 UMKM ya, betul ya? Iya betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Eh, jadi teman-teman sudah dapat memulai pendampingan untuk UMKM itu. Kemudian untuk format laporannya sendiri, silakan nanti eh, Anda download ya, udah disampaikan mungkin sebelumnya sama pihak Bank BTPN. Eh, jadi Anda download formatnya, template-nya. Kemudian template itu nanti selanjutnya nanti akan menjadi dasar di dalam pelaporan kegiatan pendampingan UMKM tentunya ya. Nah, jadi di dalam kegiatan pendampingan itu nantinya silakan teman-teman akan mengumpulkan informasi terkait eh, usaha yang dilaksanakan oleh peserta UMKM ini ya. Jadi Anda dampingi, Anda arahkan kira-kira apa kendala-kendala yang selanjutnya nanti ditemui. Nah, nanti itu Anda jabarkan di dalam template laporan gitu ya. Sekaligus saya selaku fasil nanti akan mengarahkan teman-teman terkait bagaimana berkonsultasi ya, bagaimana menyelesaikan permasalahan. Jadi ini banyak terjadi di dalam proses pendampingan itu terkadang mahasiswanya yang tidak pede gitu ya, tidak pede. Jadi sebenarnya disinilah kesempatan teman-teman gitu ya untuk bagaimana selanjutnya teman-teman itu melatih kemampuan berkomunikasi ya. Bagaimana teman-teman selanjutnya melatih itu kemampuan berinteraksi gitu ya. Sehingga diharapkan nanti UMKM ini nanti bisa merasakan impact-nya gitu oleh adanya teman-teman dari eh, teman-teman magang ya dari Bank BTPN gitu ya. Eh, jadi sebelumnya mungkin apakah ada teman-teman yang sudah mulai menjalankan pendampingan tugasnya? Mungkin Anda bisa apa cerita sama saya biar saya eh, tahu gimana progres teman-temannya. Silakan mungkin dari siapa sekaligus perkenalan diri ya karena kan kita ini pertama ya. Kita ini pertama jadi nanti kita coba agendakan seminggu atau minimal 2 minggu sekali kita agendakan pertemuan untuk membahas terkait progres teman-temannya. Silakan mungkin ada yang mau speak up duluan. Saya persilakan. Halo. Halo, ini ada, apakah sudah ada yang mulai berkonsultasi teman-teman? Halo, belum ada ya, belum ada Halo, yang Pak. jalan ya. Belum ada ya, Pak? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada. Tapi untuk UKM-nya sendiri udah tahu. Permisi Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Eh, ya. Jadi untuk pendampingannya sendiri itu dimulai tanggal 1 Maret, tanggal 4 Maret nanti Pak. Jadi sampai sekarang itu kami masih melakukan ke MMR. Adapun untuk UMKM-nya atau nasabahnya itu sudah dibagikan sama pihak BTPN. Oh, udah. Tapi mulai startnya di tanggal 8, Tanggal 4, tanggal 4 4, Maret. tanggal 4 Maret ya. Ya, Berarti ya, Pak. kurang lebih sekitar seminggu lagi ya. Jadi terkait tugas-tugas teman-teman nanti pada saat melakukan pendampingan itu, Anda pelajari jenis usaha dari UMKM itu seperti apa.
Terus kemudian Anda coba pelajari gitu. Anda coba pelajari kira-kira apa yang selanjutnya dijual oleh si eh, pelaku UMKM tadi gitu ya. Karena pelaku UMKM kan kadang bukan hanya jual produk ya, tapi mungkin dia bisa jualan jasa atau produk tertentu gitu. Nah, jadi Anda coba cari tahu itu. Jadi ini sebenarnya sekaligus Anda belajar bisnis juga gitu. Jadi Anda mendampingi pelaku UMKM dan Anda juga belajar gitu terkait bagaimana nanti Anda melakukan bisnis gitu ya, melakukan usaha yang eh, untuk menengah ke bawah ya, usaha menengah ke bawah. Anda belajar. Jadi misalkan kalau dia misalkan jualan produk, nah Anda coba mempelajari seperti apa itu produk mereka dan seperti apa selanjutnya potensi dari produk tadi itu di pasaran. Nah, kira-kira seperti apa potensinya? Apa kendala hingga produk itu selanjutnya sulit untuk dipasarkan? Terus, jadi teman-teman kalau pernah belajar ya, ada namanya analisis SWOT. Pernah ya dengar ya analisis SWOT ya? Jadi nanti saya akan paparkan nanti ada agenda satu pertemuan nanti kita belajar analisis SWOT. Jadi nanti selama teman-teman melakukan pendampingan UMKM itu nanti ada beberapa variabel yang selanjutnya nanti Anda ambil gitu. Nah, dari variabel-variabel tadi selanjutnya nanti kita coba analisis di mana kelebihan dari pelaku UMKM tadi, apa kelebihan produk dia dibandingkan kompetitor yang ada di sana, dan kemudian apa kekurangannya gitu. Jadi kita coba analisa kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi kadang ada kejadian seperti ini, produknya bagus, ya produknya bagus, tapi ternyata tidak ditunjang dengan pemasaran yang bagus. Jadi sayang ya. Dan ada juga yang strategi marketingnya bagus, namun ternyata produknya tidak begitu disukai. Jadi ini yang selanjutnya ingin kita match gitu. Ini yang mau kita match, bagaimana produk yang bagus itu bisa menghasilkan suatu apa produk yang bagus itu ditunjang dengan pemasaran yang bagus, maka pelaku UMKM itu selanjutnya nanti akan bisa mendapatkan benefit atau keuntungan dari situ. Nah, jadi Anda coba pelajari itu, Anda coba jadi apa? Anda coba ambil nomor kontak dari semua peserta UMKM-nya itu, terus nanti Anda coba konsultasi, tanya jawab, apa tujuan dari targetnya seperti apa tujuan dari jenis usaha yang dilaksanakan dan lain sebagainya gitu. Jadi Anda sebenarnya di sini layaknya seorang konsultan lah gitu. Anda seperti seorang konsultan. Jadi jangan meremehkan profesi pendamping UMKM karena cikal bakal menjadi seorang konsultan dengan profesi yang sangat apa cikal bakal konsultan perusahaan besar itu dari UMKM dulu gitu. Artinya teman-teman punya peluang besar gitu. Jangan jangan sampai apa namanya disia-siakan kesempatan ini gitu. Jadi nggak semua orang bisa diterima magang di BTPN ya, di Bank BTPN. Apalagi teman-teman sudah dapat peluang yang cukup besar bisa magang implementasi di ilmunya di perbankan, sehingga silakan nanti Anda teman-teman untuk maksimalkan itu ya, dimaksimalkan kesempatan ini. Silakan kita belajar bersama apa kendala teman-teman di lapangan. Apa kendala teman-teman yang temui di lapangan, silakan kita diskusikan, kita cari jalan tengahnya, solusinya, dan diharapkan teman-teman dari kegiatan ini tuh, saya pengen teman-teman nanti juga punya usaha gitu ya. Pelan-pelan gitu dari UMKM. Kita enggak tahu, mungkin kita enggak tahu apa, kita tidak menutup kemungkinan ke depannya usaha itu nanti akan menjadi besar dan selanjutnya itu nanti akan memberikan profit untuk kita tentunya ya. Gitu. Jadi ini teman-teman akan belajar tentang wirausaha ya. Dan belajar wirausaha dan Anda juga nanti akan banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tidak pernah didapatkan di bangku kuliah di kampus. Anda tidak akan dapat itu.
Nah, jadi disinilah kesempatannya. Anda di kampus itu Anda di kampus di sekolah itu textbook ya, di atas buku, istilahnya teori. Nah, jadi disinilah kesempatan Anda selanjutnya untuk praktekkan itu. Jadi Anda masih kuliah tapi Anda sudah dapat ilmunya berdagang. Anda masih kuliah tapi Anda sudah dapat ilmunya itu bagaimana berusaha ya, berdagang dan lain sebagainya gitu. Jadi salah satu apa bisnis yang menurut saya berpotensi ya saat ini itu adalah berjualan produk ya, berjualan produk berdagang. Namun ya kita harus bisa dengan mengimplementasi teknologi yang kekinian gitu. Jadi sudah bukan saatnya lagi lah pakai cara-cara lama gitu. Bagaimana produk-produk kita itu bisa kita pasarkan dengan memanfaatkan teknologi informasi gitu. Jadi banyak saya dapati seperti itu ya. Banyak saya dapati dia tuh nggak punya tempat, jualannya di rumah. Ya, produknya itu di stok di rumah. Tapi yang dia manfaatkan itu apa? Media sosial, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Sehingga terjadilah yang kita sebut dengan home produksi, ya, home industry. Jadi dia tidak butuh ruko, tidak butuh tempat, tidak butuh ruko. Dan produknya itu di stok di mana? Di stok di rumah, di packaging di rumah, di stok di rumah. Tapi pemasarannya yang bermain di internet itu, pemasarannya yang memanfaatkan teknologi digital. Nah, jadi inilah eranya kita saat ini. Eranya kita saat ini itu adalah home industry ya. Jadi tidak harus bilang pemain-pemain itu dari industri besar, nggak harus. Jadi sekarang itu banyak yang bikin produk di rumah-rumah, tapi produknya itu dipasarkan sampai ke luar negeri, sampai ke luar kota. Itu hanya gara-gara memanfaatkan teknologi informasi. Nah, jadi bisa saja teman-teman yang apa, teman-teman pelaku UMKM ini bisa saja produknya bagus, tapi mungkin tidak ditunjang oleh marketing yang bagus. Nah, disinilah selanjutnya peran teman-teman gitu untuk diarahkan gitu. Jadi kalau saya lihat sekarang ya bagaimana pemanfaatan teknologi informasi itu cukup masif itu ya. Instagram, TikTok, kemudian Facebook itu menurut saya sebuah potensi-potensi yang selanjutnya nanti bisa Anda bantu gitu, bisa Anda upayakan melalui eh, produk-produk yang ada gitu ya, melalui wadah-wadah yang ada gitu ya. Jadi untuk tugasnya sendiri sudah sempat disampaikan dari pihak Bank BTPN ya. Poin-poinnya nanti coba dikirim di follow up lagi di grup ya. Dan nanti saya coba baca-baca lagi ulang apa yang kira-kira selanjutnya teman-teman bisa lakukan. Jadi kalau saya mulainya dari uh, mengumpulkan informasi dulu. Mengumpulkan informasi dulu terkait uh, pelaku-pelaku usaha ini gitu ya. Ambil nomor WA-nya gitu kan. Nah, lebih bagus lagi kalau mereka itu bisa dikumpul dalam satu wadah grup WA gitu. Jadi ada terjadi interaksi di sana, terjadi diskusi. Nah, jadi Anda selaku moderatornya ya gitu. Biar enggak kesulitan nanti untuk monitoringnya ya bisa buat grup Pak. Pak kita ini ada grup teman-teman pelaku usaha UMKM gitu. Mau enggak kita join, kita kolaborasi, kita diskusi kira-kira seperti apa strategi-strategi yang selanjutnya nanti bisa kita lakukan di sana ya. Nah, gitu. Tapi kalau memang sulit untuk melakukan hal tadi ya artinya kita harus lewat jalur Japri gitu. Kita Japri satu persatu, Pak gimana progres. Atau mungkin ada inovasi-inovasi yang dimiliki oleh si pelaku usaha ini namun sulit untuk tersalurkan. Nah, disitulah peran Anda selanjutnya untuk bisa memfasilitasi daripada hal tersebut tentunya ya. Jadi eh, jadi saya ucapkan selamat bergabung ya teman-teman di magang UMKM ini ya Bank BTPN. Jadi kita mungkin tidak lama-lama ya karena ini pertemuan satu, nanti di pertemuan kedua dan seterusnya kita akan ada materi terkait UMKM. Eh, jadi saya selaku pendamping UMKM sebelumnya mohon izin perkenalkan ya. Jadi saya Zulkifli Said ya. Jadi saya Zulkifli Said, saya seorang praktisi IT ya. Saya sekarang lagi di Jakarta ngisi training, dosen juga. Saya dosen di salah satu kampus di Kendari, cuman aktivitas banyak itu di Jakarta karena saya ngisi training, training security, training ya yang berhubungan dengan IT lah ya. Dan
saya sudah ada ya nomor di grup, nanti teman-teman bisa konsul di sana terkait kegiatan kita. Dan ini juga beberapa referensi ya. Eh, jadi saya harapkan silakan teman-teman nanti di subscribe dulu channel YouTube saya. Nanti saya akan mencoba buat apa namanya rekaman-rekaman terkait eh, materi seputar IT ya. Jadi terus terang saya ini bukan bisnismen, bukan bukan pengusaha, bukan. Tapi background saya itu IT gitu. Jadi yang saya bisa bantu ya mungkin hanya dari sisi IT gitu. Jadi diharapkan teman-teman nanti bisa memfasilitasi lah ya terkait hal itu ya. Jadi ini channel YouTube saya Zulkifli Said. Nanti silakan Anda subscribe. Jadi nanti saya coba buatkan playlist ya terkait terkait apa bagaimana proses pendampingan UMKM, bagaimana itu kewirausahaan. Jadi nanti saya kirim di grup ya channel YouTube saya nih ya, @Zulkifli. Kemudian selain itu nanti teman-teman juga bisa di follow up ya LinkedIn saya. Nah. Jadi saya juga aktif di LinkedIn. Sebentar. Magang ya, ini magang. Saya udah kirim. Nah, ini LinkedIn saya. Nanti silakan di follow up ya. Nanti dicari saja Zulkifli Said atau ditulis Zulkifli Said. Nanti bisa saling follow up ya. Saling follow up di sosial media, saling keep komunikasi. Dan jika ada kendala nanti silakan Anda apa namanya japri langsung ke WA gitu atau ya langsung japri nanti kalau sempat misalkan saya ada waktu nanti saya coba buatkan webinarnya gitu ya atau saya coba buatkan rekaman materinya di YouTube gitu. Ya mungkin itu dulu ya pemaparan perkenalan ya. Kita belum ada materi, kita baru saling mengenal satu sama lain ya. Ada pertanyaan dulu mungkin bisa perkenalan diri dulu ya. Saya masih belum begitu kenal ini dengan teman-teman. Mungkin bisa satu persatu dong. Iya, Pak. Ya, mulai dari siapa dulu ini? Silakan. Ya, Mas Owen mungkin, Mas Owen. Silakan Mas Owen dulu, dari Mas Owen dulu. Namanya siapa? Mas Owen, kampusnya mana? Ya Pak, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Owen Pak dari MMS Sunaha yang kebetulan lagi berkuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar Pak. Oke, Universitas Muhammadiyah Makassar ya. Iya Pak. Oke, tapi lokasi pendampingannya enggak jauh kan dari situ? Lokasi pendampingannya, iya Pak, tidak Masih di terlalu wilayah jauh. Makassar atau di Oh, Kendari? tidak Pak, sudah di Sulawesi Tenggara Kendari. Oh, di Kendari. Oke, oke. Jadi kira-kira bisa dijangkau itu ya, anunya siapa? Peserta-peserta UMKM-nya itu bisa, kira-kira bisa nggak dijangkau itu? Nggak jauh jaraknya atau gimana? Ada yang jauh mungkin ya? Kebetulan saya belum tahu Pak masing-masing lokasi apa namanya Oke, jarak antara UMKM satu dengan UMKM yang lainnya. oke, oke. Nanti diupdate aja ya informasinya ya. Nah, nanti kita Siap upayakan Pak. teman-teman bisa dapat yang dekat-dekat lah, biar nggak Siap, jauh-jauh siap. gitu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, memang jaraknya jauh ya, mau diapa? Artinya komunikasinya nggak apa-apa lewat WA gitu ya. Nah, Siap tapi Pak, siap. diharapkan peran teman-teman sebagai apa consulting gitu, pemberi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman UMKM ya. Oke, next selanjutnya siapa lagi? Saya, Pak. Oke, silakan, silakan. Baik, bismillah, perkenalkan nama saya Agung Winardi. Bisa dipanggil Agung dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Pak. Oke, 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 oke. Oke, next siapa lagi? Siapa lagi ya? Saya Pak. Oh dia, ya, oke. Ya, sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Dea, Desa Gita, dipanggil Dea dari Universitas Hasanuddin. Oke, dari Unhas ya. Ini semester berapa ini semua ini? Semester akhir Pak, semester 8. Semester 8. Oke, ini jadi bahan bisa jadi bahan skripsinya teman-teman nanti nih.
analisis tentang pendampingan UMKM. Oke, silakan lanjut. Siapa lagi di situ? Saya, Pak. Perkenalkan, Ya. nama saya Yuyun Messi. Saya berasal dari Universitas Patimura Ambon. Terima kasih. Oke, oke. Oke, next. Siapa lagi di sana? Masih ada 3 orang itu ya. Ada ya, Saya, Pak. ya, Arkam. Silakan Mas Arkam. Ya, perkenalkan nama saya Arkam Susilo. Saya semester 6, Pak, dari Universitas Negeri Makassar. MMS saya di Ranometo, Pak. Oh, Ranometo. Oke, Ranometo. Universitas Negeri Makassar. Iya, Pak. Oke, oke. Next. Siapa lagi? Saya Pak. Saya Pak. Oke. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Muhammad Cesar Naldil. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kendari. MMS saya di MMS Wolio, Kota Bau-Bau. Oke, UMK ya? Iya Pak. UMK, oke. Next, siapa? Lanjut lagi. Saya, Pak. Ya, Baik, terima kasih. Langsung saja perkenalkan nama saya Nur Diman, biasa dipanggil Diman. Asal kampus saya dari Universitas Haluoleo, Pak. Unhalu ya? Dari Unhalu. Oke. Oke. Jadi sudah semua ya peserta yang hadir ya di malam hari ini. Jadi silakan teman-teman di on cam dulu untuk sesi laporan ya. Jadi saya bisa screenshot 1, 2, 3 ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di pendampingan UMKM ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di minggu berikutnya. Saya bisa tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam sebelumnya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya mohon Pak, izin dulu ya. izin Pak, sebelumnya untuk kunjungan MMS-nya bagaimana Pak? Mulai tanggal 4 ya. Nanti saya ini kalau saya di Kendari nanti saya coba ketemu dengan teman-temannya tuh. Ya. Tanggal 4 itu Pak, ini maksudnya sudah itu mulai ketemu sama nasabah Pak. Sudah Tidak harus menunggu tanggal 4, tidak harus. Nggak harus. Misalkan teman-teman mau mulai dari sekarang juga boleh. Tapi kalau startnya dari tanggal 4 ya. Jadi kalau saya komunikasi lewat WA dulu. Kalau memang ada nomornya, komunikasinya nanti ketemu langsung gitu. Jadi usahakan ditinjau lokasinya. Kalau memang bisa didatangi supaya dipelajari proses bisnisnya di tempat usaha itu gitu loh. mungkin Oke, ada ya. nomor BM atau apa yang bisa dihubungi dari masing-masing MMS. Ya gimana? Mungkin ada nomor BM atau yang bisa dihubungi dari MMS masing-masing Pak. Oh ya, nanti saya coba Soalnya- follow up ya. Oh ya Pak. Ya, nanti saya coba follow up ya. Oke, nanti di WA saja ya, di grup. Nanti lempar pertanyaan di grup biar teman-teman yang lain ikut baca lah. Tuh. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.